Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video seri kuliah dasar-dasar komputer. Kali ini kita akan belajar menggunakan style pada Microsoft Word. Nah, pada Microsoft Word, Anda tentu sudah pernah mengenal atau mempraktekkan bagaimana caranya mengubah format dari tulisan. Ini contohnya ya. Ada sebuah tulisan, di sini belum ada formatnya tulisannya. Mungkin kita ingin membuat tebal, kita blok dulu atau kita select, lalu kita tebalkan dengan icon bold di sini, atau garis dimiringkan, atau garis bawah dan seterusnya. Ada banyak format yang bisa kita berikan kepada teks seperti warna, bentuk huruf, ukuran huruf, ya, ketebalan dan seterusnya. Selain format pada teks, juga kita bisa gunakan format paragraf, misalnya rata kiri kanan, rata justified ya. Kemudian kita bisa juga berikan nomor, bullet, menjorok ke dalam menggunakan indent, menggunakan border dan lain-lain. Biasanya untuk memformat tulisan ini kita butuh waktu untuk melakukannya. Misalnya untuk tulisan yang 20 halaman gitu, kita akan format satu persatu, misalnya ada judul, ada subjudul dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah ini, kita bisa menggunakan yang namanya style. Pada saat membuka atau menjalankan Microsoft Word, Anda melihat di atas ya, di ribbon ini namanya ribbon yang bagian atas. Itu ada ribbon home, insert, design, layout, reference dan lain-lain. Di ribbon home kita ada beberapa grup. Yang pertama clipboard, untuk mengatur isi dari clipboard, yaitu Ctrl C ya, copy ya, kemudian cut dan paste. Kemudian kita punya grup font untuk mengatur format dari font. Kita punya grup paragraf untuk mengatur tampilan paragraf. Dan selanjutnya juga ada ribbon style. Nah, umumnya style ini jarang digunakan karena mungkin pengetahuan orang tentang style juga terbatas, jadi lebih banyak menggunakan font dan paragraf saja. Namun sebenarnya style bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita dalam memformat tulisan. Misal, ketika kita memiliki tulisan, di sini saya punya teks yang dummy ya, dummy atau teks teks dummy ini teks yang tidak ada artinya, hanya berupa teks yang mengisi ruang kosong saja. Misalnya ini ada judul, kita buat judulnya ya. Nah, ini judul. Judul ini misalnya kita perlu membuat judul ya, kita pilih heading ya. Heading di sini menggunakan Calibri Light. Lalu ukurannya misalnya 20 dan letaknya di tengah. Kemudian dia harus ada jarak dengan objek di bawahnya. Kita lihat dulu paragraf. Misalnya di bawah tulisan ini, di bawah paragraf judul tadi ada jarak 36 poin misalnya. Seperti ini ya. Jadi antara title atau judul dengan tulisan di bawahnya tuh tidak ada spasi kosong. Jadi kita tidak menggunakan spasi kosong, tapi langsung gitu ya. Nah, ini kita bisa buat sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih mudah melakukan memasang atau memformat judul dengan menggunakan style. Ini contohnya. Ketika kita klik tombol yang kecil di sebelah kanan bawah dari style,
itu akan muncul daftar style yang ada di dalam program Microsoft Word. Namun mungkin kita lebih ingin untuk membuat sendiri. Kita bisa mengklik salah satu tombolnya di bagian bawah, ada New Style, ada Style Inspector, ada Manage Style. Kita akan membuat yang baru sehingga kita klik New Style, lalu kita berikan di sini judulnya, bukan judul ya, nama dari stylenya adalah judul. Kemudian style type-nya paragraf ya, karena ini merupakan paragraf. Kemudian style menggunakan normal sebagai acuan. Style for following paragraph kita pilih normal saja. Jadi style untuk paragraf selanjutnya adalah style normal. Kita pilih heading, lalu dia 20, selanjutnya dia bold ya. Kemudian kita periksa setelah paragraf ini ada 36 spasi ya untuk mengosongkan. Lalu kita klik OK. Nah, coba kita clear dulu semuanya. Ketika kita memasang atau menerapkan style pada tulisan, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Kita klik paragraf yang diinginkan, lalu kita pilih style untuk paragraf tersebut. Tadi namanya judul, mana dia? Kita cari di atas ya, maka langsung berubah. Selanjutnya teks ini kita hilangkan spasi kosongnya terlebih dahulu. Sebelumnya banyak spasi kosongnya ya. Kita buang semuanya. Ada spasi kosong atau ruang paragraf kosong. Oke, cukup. Nah, kita ingin agar tulisan kita ini memiliki format tertentu. Kita buat ya. Misalnya di sini namanya isi. Kemudian based on normal. Selanjutnya style for following paragraph adalah isi juga. Jadi paragraf setelah paragraf yang format isi adalah dilanjutkan dengan isi. Misalnya kita pilih fontnya Times New Roman. Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian jarak antar baris itu 1,5 spasi, yang ini 1 spasi, yang ini 1,5, yang ini 2 spasi. Kemudian justify ya. Kita bisa melihat setting atau format paragraf lebih lanjut. Setelah paragraf itu ada ruang kosong sebanyak 8 poin. Kita hanya ingin 6 poin saja misalnya. Ya. Yang lain sudah oke, tidak ada lagi. Kita klik OK. Periksa di sini bagian bawah detail dari settingan kita. Kalau sudah selesai, kita bisa klik OK. Nah, maka ketika kita terapkan, kita pilih Ctrl A saja. Semua ingin kita terapkan dengan menggunakan isi. Menggunakan isi ya. Tuh. Semua teks yang ada sudah kita pasang menggunakan style yang baru saja kita buat. Oke. Ya, yang ini judul. Kemudian kita ingin
agar kita memiliki sebuah subjudul. Misalnya di bagian atas ada pendahuluan misalnya. Pendahuluan. Lalu di bawahnya ada misalnya di sini latar belakang. Kemudian misalnya lagi kita punya misalnya sejarah kan. Selanjutnya lagi kita punya lalu kita juga punya lagi misalnya kita buat style baru misalnya subjudul. Kemudian style based on normal saja. Lalu style for following paragraph, artinya style yang mengikuti paragraf ini adalah kembali lagi ke isi. Itu kita gunakan Times New Roman, ukurannya 12 tapi dia bold. Ya. Lalu kita lihat settingan paragrafnya. Paragrafnya 1,5 spasi mengikuti yang lain. Lalu setelah paragraf itu 6 dan sebelumnya 6. Jadi ada jarak atas dan bawah ya. Ada jarak atas bawah. Oke. Lalu kita klik oke. Nah, kita terapkan. Kita cukup meletakkan kursor di tempat manapun di dalam paragraf, lalu kita klik nama stylenya. Semua subjudul tadi kita pasangkan style yang kita inginkan. Oke, kita pasang semua. Ini sudah ya. Oke. Nah, dengan menggunakan style ini kita dengan mudah bisa melakukan perubahan ya. Misalnya ternyata format dari tulisan kita aturannya berubah. Misalnya ternyata judulnya bukan seperti itu, maka dengan gampang kita klik kanan, kita modify, lalu kita ubah. Dia harus Times New Roman juga ternyata ya. Lalu oke. Lalu untuk subjudul ternyata dia tidak bold tapi ukurannya yang besar. Misalnya ukurannya jadi 13. Coba di sini 13. Ya, 13. Oke. Dan isi misalnya mana dia? Isi itu ukurannya jadi lebih kecil, misalnya ukurannya 11. Oke. Nah, dengan mudah kita melakukan perubahan kepada tulisan kita dengan sangat cepat, mudah dan cepat. Inilah keuntungan dari style. Satu lagi keuntungan dari style, kita bisa misalnya ini misal ya, kita bisa membuat daftar isi ya. Daftar isi. Dengan menggunakan style, kita dengan mudah membuat daftar isi. Caranya insert, kemudian mana ya? Maaf, bukan di insert ya, tapi di table of content. Kita klik, kita buat yang baru, custom, ya. Kemudian kita ingin membuat table of content, kita lihat, kita modify ya. Table of content yang kita buat, nah kita lihat optionnya. Table of content atau daftar isi yang kita buat terdiri dari
style yang sudah ada di dalam tulisan kita. Kita cari subjudul. Subjudul adalah urutan pertama. Kita klik OK. Kita lihat tab leadernya. Tab leadernya adalah untuk memberikan titik-titik ini, mau bentuknya titik-titik atau garis putus-putus atau garis bersambung. Nah, biasanya pakai titik-titik ya. Lalu apakah ingin menampilkan nama atau nomor halaman ya? Kita klik OK. Otomatis langsung keluar dia. Bahkan ini juga mengikuti dengan posisi nomor hurufnya, nomor halamannya. Kalau misalnya ada perubahan, kita tinggal klik kanan, lalu update. Apakah kita ingin update semuanya? Misalnya ada perubahan nama subjudul, kita atau update hanya halaman saja, terserah. Kita klik OK, maka akan terjadi perubahan secara otomatis. Demikianlah bagaimana cara menggunakan style pada Microsoft Word secara singkat. Nanti kita akan ulas lebih dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.